Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pernahkah Anda merasa telah berusaha sekuat tenaga, bekerja keras siang dan malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan, namun hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan? Rezeki terasa sempit, penghasilan seperti hanya sekadar lewat, belum cukup untuk menutup kebutuhan bulanan, utang menumpuk, biaya hidup terus meningkat, dan berbagai kebutuhan tak kunjung berhenti menghampiri. Di sisi lain, Anda melihat orang lain yang tampaknya lebih santai namun hidupnya diliputi kelapangan dan kemudahan. Lantas timbul pertanyaan dalam hati, apa yang salah? Di mana letak kurangnya? Mungkin tanpa kita sadari, kita terlalu fokus pada usaha lahiriah dan lupa akan kekuatan usaha batin. Lupa akan zikir yang menjadi kunci pembuka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tak sedikit dari kita yang begitu sibuk mengejar rezeki melalui cara-cara duniawi, namun lalai dalam memperkuat ikatan dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Kita mengejar koneksi, memperluas jaringan, mengasah keterampilan, namun melupakan zikir yang justru menjadi pintu langit yang memudahkan usaha di bumi. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan zikir-zikir khusus yang memiliki keutamaan luar biasa, menghapus dosa, meluaskan rezeki, dan membuka jalan keluar dari kesempitan hidup. Sayangnya, zikir ini seringkali kita tinggalkan atau anggap remeh. Maka tak mengherankan jika rezeki terasa terhenti dan hidup terasa berat. Mari kita bahas bersama zikir-zikir apa saja yang menjadi pembuka jalan rezeki. Namun sebelumnya, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video penuh hikmah lainnya. Dan tinggalkan komentar jika Anda juga sedang merasa hidup Anda tengah diuji dengan sempitnya rezeki. Tidak sedikit orang yang hari-harinya dipenuhi dengan tekanan, berangkat pagi pulang malam, namun penghasilan masih saja terasa kurang. Kebutuhan hidup kian meningkat, sedangkan pemasukan seolah tidak ikut bertambah. Bahkan ada yang memiliki 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus, namun tetap merasa kesulitan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika rezeki terasa begitu sempit, banyak yang mulai mempertanyakan keberuntungan, bahkan menyalahkan keadaan. Padahal jika ditelisik lebih dalam, masalah ini bukan semata karena kurangnya usaha lahiriah, melainkan karena adanya kekosongan pada sisi batiniah. Saudaraku, kita seringkali terlalu sibuk memperjuangkan dunia dengan segala strategi dan perhitungan logika. Namun, di saat yang sama, kita lupa untuk memperkuat hubungan dengan sumber rezeki itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja keras, berikhtiar tanpa henti, tetapi melupakan satu hal penting, yaitu zikir sebagai pembuka pintu langit yang bisa mengundang keberkahan dan kelapangan dari arah yang tak terduga. Ini bukan soal kurang bekerja, tapi tentang kurangnya hubungan spiritual. Saudaraku, seringkali ketika kita merasa rezeki seret dan hidup seakan tak kunjung membaik, kita justru sibuk mencari solusi di luar diri, menambah jam kerja, mengejar peluang baru, bahkan terkadang mengambil jalan pintas yang beresiko. Padahal tanpa kita sadari, kunci pembuka rezeki itu bisa jadi telah lama berada di dalam diri kita sendiri, yaitu hati yang bersih dan senantiasa berzikir kepada Allah. Hati yang hidup dengan mengingatnya adalah hati yang mengundang ketenangan, keberkahan, dan kemudahan dalam segala urusan. Inilah titik baliknya yang perlu kita renungkan, bahwa ikhtiar lahir tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan ikhtiar batin. Ada 3 zikir yang seringkali terlupakan oleh banyak orang, padahal ketiganya memiliki keutamaan luar biasa dalam membuka pintu rezeki, menyelesaikan hidup, dan menghadirkan keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita gali bersama apa saja zikir tersebut dan bagaimana mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Yang pertama ada istighfar. Zikir istighfar merupakan salah satu bentuk pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita tidak menyadari bahwa dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang tampak maupun tersembunyi, bisa menjadi penghalang turunnya rezeki. Dengan memperbanyak istighfar, kita sedang membersihkan jalan-jalan yang tertutup yang menghambat keberkahan. Salah satu bacaan istighfar pendek yang mudah diamalkan adalah Astaghfirullahaladzim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan istighfar yang paling agung dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Bacaan ini merupakan bentuk istighfar yang paling lengkap, mencakup pengakuan terhadap nikmat Allah, dosa-dosa diri, serta penyerahan total kepadanya. Berikut bacaan lengkapnya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu yang kedua, ada hauqallah atau la haula wala quwwata illa billah. Zikir hauqallah adalah bentuk pengakuan penuh bahwa segala kekuatan dan daya upaya hanya milik Allah semata. Seringkali kita merasa putus asa ketika segala usaha tak membuahkan hasil. Kita lupa bahwa kekuatan untuk mengubah takdir tidak hanya bergantung pada kerja keras, melainkan juga pada izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini menjadi pengingat bahwa ada kekuatan ilahiyah yang tidak boleh kita abaikan dalam mencari rezeki. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa lambat rezekinya, hendaklah ia memperbanyak bacaan la haula wa la quwwata illa billah. Zikir ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dalam menggerakkan takdir yang stagnan, memutar arah kehidupan, dan memanggil pertolongan Allah agar segala urusan menjadi lancar dan dimudahkan. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah, saat itulah pintu langit mulai terbuka. Yang ketiga ada la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, yaitu zikir ini bukan sekedar kalimat tauhid biasa, melainkan sebuah deklarasi penuh keyakinan bahwa hanya Allah yang maha kuasa dan maha benar dalam setiap ketetapannya. Di balik bacaan ini tersimpan fadilah yang luar biasa, mampu menjauhkan seseorang dari kefakiran, menyelamatkannya dari azab kubur, serta menjadi pembuka pintu-pintu surga. Ini bukan hanya tentang pahala, melainkan tentang perlindungan total bagi dunia dan akhirat. Kalimatnya adalah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dalam sebuah riwayat dari Imam Malik disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia akan mendapat perlindungan dari kemiskinan, aman dari kesepian kubur, dan akan diketuk untuknya pintu-pintu surga. Zikir ini seperti tameng spiritual yang melindungi jiwa dari segala kegelisahan dan rasa takut akan masa depan. Ia menguatkan keyakinan bahwa selama kita terus bertauhid dan menyandarkan hidup kepada Allah, maka rezeki, keselamatan, dan kemuliaan akhirat akan mengikuti dengan izinnya. Saudaraku, maka jangan pernah remehkan kekuatan zikir dalam membuka pintu rezeki. Ketika usaha duniawi telah maksimal, namun hasilnya belum sebanding, mungkin inilah saatnya kita menguatkan sisi rohani. Sebab rezeki tak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari langit yang terbuka karena hati yang tak pernah selalu berzikir. Tapi juga dari langit yang terbuka karena hati yang tak pernah lelah untuk berzikir. Mulailah hari ini dengan memperbanyak istighfar, hauqallah, dan kalimat tauhid yang agung itu.
Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan membukakan pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan dengan menekan tombol subscribe dan share. Tinggalkan komentar amin di bawah dan bagikan kepada orang yang sedang berjuang seperti kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.